Umum juga sudah hadir di persidangan. Acaranya hari ini adalah putusan ya. Suatu selama persidangan semuanya terangkum dalam putusan ini. Putusan sudah siap. Kami akan membacakan pada intinya jika saudara tidak keberatan. Poin-poin intinya dengan dibacakan dalam pertimbangan hukumnya. Ya, baik. Itu oke. Silakan bagi putusan ya. Putusan nomor 305/2022 Karawang demi keadilan berdasarkan kebenaran yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Karawang mengadili perkara pidana biasa pada Badan Hukum Pertama dengan pidana biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa yaitu terdakwa 1 nama lengkap Adrianto Murnianto bin Murdino, identitas tetap sebagai penyidik. Terdakwa 2 Erlan Rudianto bin Dono Suwarjo, identitas tetap sebagai dalam putusan ini. Para terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 hingga tanggal 10 Juni 2022. Selanjutnya 8 penahanan terhadap para terdakwa yaitu oleh penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 hingga 8 penahanan oleh majelis hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 20 November 2022 hingga tanggal 18 Februari 2023. Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum walaupun majelis hakim memberitahukan hak para terdakwa tersebut di persidangan. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini, telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi terdakwa ahli di persidangan, telah mendengar tuntutan pidana nomor REK PDN 300 garing M ditimbulan ditimbulan titik 3 garing EK ditimbulan dari 10 garing 2022 yang dibacakan di persidangan oleh penuntut umum tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang memutuskan 1. Menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah terbukti serasa dan mengikat bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau berlebihan, sedangkan ia mengerti tidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dakwaan keempat melanggar pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 bulan penjara. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 lembar kertas nasihat dan himbauan Khilafatul Muslimin, 17 buah buku kajian Khilafatul Muslimin, 1 buah flash disk yang berisikan file video aksi konvoi Khilafatul Muslimin, 3 buah bendera berwarna hijau Khilafatul Muslimin, 6 buah spanduk bertulisan Khilafatul Muslimin, 14 buah bingkai bertuliskan Khilafatul Muslimin, 7 buah baju Khilafatul Muslimin, 9 buah buku permohonan warga daulah Khilafatul Muslimin, 9 buku kupon wakaf Khilafatul Muslimin, 88 buah buku laporan Khilafatul Muslimin, 30 buah anak panah, 4 buah brosur anak panah, 2 buah target sasaran panah, 3 buah double stick, 2 buah sarung anak panah, 1 buah tas buku aplikasi dan 2 buku catatan, 2 buah ikat pinggang buah pinggang, 1 buah KTA Khilafatul Muslimin atas nama Erlan Rudianto bin Yunus Suwarjo. Seluruhnya dilapas dimusnahkan. Uang hasil infak para jamaah Khilafatul Muslimin sejumlah 2.920.000 dirampas negara. 4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing bagi perkara sejumlah Rp2.000. Telah mendengar permohonan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberikan hukuman. Telah memperhatikan tanggapan penuntut umum pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan penuntut umum dan para terdakwa tetap dengan permohonannya. Timbang bahwa terdakwa dihadapkan bukan persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan surat dakwaan penuntut umum dengan susunan dakwaan alternatif yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1.
terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana pada pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan Ormas junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atau tiga, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atau keempat, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atau kelima, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 107 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut umum telah menghadirkan 6 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah diserahkan pada pokoknya sebagai berikut. Saksi 1 Ahmad Hidayat SAG, saksi 2 D. Munawar Abdul Hakim SAG MSI, saksi 3 Haji Asep Najaruddin, saksi 4 Deden Yusuf, saksi 5 Soleh Miftahim. Saksi 6 Ahmad Jamaluddin bin Junaidi. Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadirkan keterangan ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu ahli 1 Dr. Haji M. Nurul Irfan SAG MAG, ahli 2 Dr. Trubus Rahardiasa SH MH MSc, ahli 3 Dr. Andes Wahya Hukum. Menimbang bahwa para terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 2 lembar kertas nasihat dan himbauan Khilafatul Muslimin, 17 buah buku kajian Khilafatul Muslimin, 1 buah flash disk yang berisikan file video aksi konvoy Khilafatul Muslimin, 3 buah bendera berwarna hijau Khilafatul Muslimin, 6 buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin, 14 buah bingkai bertuliskan Khilafatul Muslimin, 7 buah baju Khilafatul Muslimin, 9 buah buku permohonan warga daulah Khilafatul Muslimin, 9 buah buku kupon wakaf Khilafatul Muslimin, 88 buah buku laporan Khilafatul Muslimin, 30 buah anak panah, 4 buah busur anak panah, 2 buah target sasaran panah, 3 buah daun stick, 2 buah sarung anak panah, 1 buah tas berisi uang hasil infak pada jamaah Khilafatul Muslimin sejumlah 2.920.000, buku kwitansi dan 2 buah buku catatan, 2 buah ikat pinggang warna hijau, 1 buah KTA Khilafatul Muslimin atas nama Erlan Widianto. 5. Bahwa untuk bersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. 5. Bahwa setelah meneliti dengan sesama bukti dan juga di persidangan berupa bukti surat keterangan para saksi, keterangan terdakwa, ahli, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek juridis apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara objektif dengan membutuhkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut.
Nimbang bahwa tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran material ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dan melakukan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan. Nimbang bahwa berdasarkan pasal 182 KUHP dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Nimbang bahwa para terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Oleh karena disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan keempat penuntut umum yang mendakwa terdakwa melanggar ketentuan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur serta menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti tidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Nimbang bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Nimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada error in persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Nimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu terdakwa 1 Hadiwianto Murniandono bin Murdiono dan terdakwa 2 Herman Rudianto bin Dono Suwaryo. Para terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Hadiwianto Murniandono bin Murdiono dan Herman Rudianto bin Dono Suwaryo yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai para terdakwa. Nimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini terdapat kesalahan subjek bayaran personal sehingga majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi. 2. Unsur turut serta menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti tidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nimbang bahwa yang dimaksud unsur menyiarkan diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada halayak umum artinya kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap tersebut harus disiarkan atau disebarkan ke depan halayak umum. Dengan demikian tidak pidana penyebaran berita bohong atau adanya kabar tidak lengkap tersebut merupakan syarat utama yang berupa unsur publikasi, meskipun dalam tidak menyebutkan mengenai sarana atau media yang dipergunakan untuk menyebarkan berita bohong atau kabar lain atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangan tersebut, apakah melalui lisan atau tulisan. Unsur menyiarkan ini berkaitan dengan publisitas yang harus disampaikan kepada umum. Selain itu, untuk menyiarkan terkait dengan bagaimana cara dalam menyampaikan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangan tersebut. Dalam hal itu, ini berarti dengan berkaitan dengan motif dan disampaikannya suatu berita atau kabar tersebut dan cara menyampaikan kabar tersebut. Nimbang bahwa unsur kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap yang menyatakan bahwa bagi yang menyiarkan berita atau kabar benar secara tidak benar dapat dijatuhi ancaman pidana, bahwa suatu kebenaran dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal yang pokok yang harus dibuktikan. Unsur kebenaran menjadi penting seperti halnya dalam legal and standard yang merupakan bagian dari defamation statement, di mana kebenaran dibangun sebagai pertahanan yang absolut. Nimbang bahwa unsur keonaran merupakan bahaya atau kerugian yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya keterisian dan merencanakan di masyarakat sehingga tercipta kekacauan. Untuk kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan.
Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara kabar tidak pasti atau kabar berlebihan atau tidak dapat tersebut dengan keadaan di masyarakat dan orang yang benar-benar masyarakat dalam setiap rumusan dan pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, kausalitas menjadi penting sehingga rumusan ini menunjukkan bahwa undang-undang berupaya untuk mencegah agar seseorang tidak dipidana sebelum adanya bahaya yang timbul risiko akibat adanya kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap di masyarakat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dan 21 Hadiwianto Mugiantono bin Mugiono dan 82 Herman Mugianto bin Dono Suwaryo pada hari ini tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Raya Kelapa Cikampek Kabupaten Karawang berawal dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terdakwa 1 selaku pimpinan Jawatul Muslimin wilayah Karawang dan terdakwa 2 selaku Kabid Pro wilayah Kecamatan Kota Baru mengumpulkan anggota kerabat muslim lainnya di Kota Baru Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dan melakukan kegiatan siang motor dengan mengendarai sepeda motor dari Kota Baru Cikampek menuju daerah Lemah Abang Kelagasari dan berakhir di Kelari. Menimbang bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan anggota kerabat muslimin lainnya melintasi jalan raya dari Kelari Cikampek Kabupaten Karawang, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyebabkan maklumat pada warga sekitar yang berisi mengajak umat Islam bersatu dengan isi maklumat sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1997 Masehi telah terbentuk sebuah organisasi Islam dengan wadah umat Islam dalam berjamaah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh seorang khalifah Amirul Mukminin dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang amir bagi tiap-tiap wilayah ataupun negara. Jamaah Khilafatul Muslimin ini berasaskan Islam dan kemerdekaan bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasulnya bersama kebebasan berpendapat ajaran semua agama sebagai prinsip dasar berjamaah tanpa memperkenankan seorang warganya membuat suatu aturan atau ketentuan atau norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Jamaah Khilafatul Muslimin ini akan menyelesaikan suatu perkara atau urusan menyangkut kepentingan umat melalui musyawarah kekhalifahan secara penuh keterbukaan dan kebebasan berlandaskan akhlakul karimah. Jamaah Khilafatul Muslimin akan berusaha maksimal untuk mewujudkan kerjasama umat manusia sesuai ajaran Islam demi keadilan dan kesejahteraan mereka serta kelestarian alam semesta rahmatan alamin. Jamaah Khilafatul Muslimin cinta akan kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun kecuali hanya kewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memperangi. Khilafah Amirul Mukminin dan para amir serta warganya akan berupaya membangun segala sarana kemanusiaan dan bergerak di segala bidang di berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan. Setiap amir dalam suatu wilayah perwakilan atau negara harus bersedia bila diperlukan sebagai pemimpin negerinya sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip dasar jamaah dan pelestarian norma-norma atau hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Warga jamaah Khilafatul Muslimin ini adalah para pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota Khilafatul Muslimin yang terdiri dari A. Muslim atau muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan kebangsaan maupun jabatan dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya ke Baitul Mal ke Khalifah Islam. B. Muslim yang mendapatkan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap Khilafatul atau Khalifah atau Amirul Mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya ke Baitul Mal ke Khalifah Islam demi kesejahteraan bersama hebat lahir dan batin. Jamaah Khilafatul Muslimin ini telah menunjuk seorang figur sebagai Khalifah Amirul Mukminin untuk sementara, yaitu Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja sampai saat terselenggaranya musyawarah di tingkat internasional yang akan diikuti insyaallah oleh para amir dan cendekiawan muslim warga Khilafatul Muslimin untuk memilih dan menetapkan Khalifah atau Amirul Mukminin bagi segenap umat Islam secara konvensional. Diharapkan kepada seluruh cendekiawan muslim dan para pakar umat di mana pun berada baik secara pribadi ataupun atas nama kelompok atau golongan untuk dapat kiranya berpartisipasi dan menyampaikan anggapannya ke alamat kantor pusat kekhalifahan Islam Khilafatul Muslimin di Masjid Kekhalifahan Islam di Bandar Lampung.
Menimbang bahwa tujuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 membagikan selebaran berisi maklumat tersebut adalah untuk memperkenalkan dan memberitahukan bahwa telah terbentuk jemaah Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh seorang khalifah dan mengajak masyarakat kaum muslimin untuk bergabung dengan Khilafatul Muslimin. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat disimpulkan makna dan isi maklumat serta nasihat dan himbauan maklumat yang terdapat pada selebaran antara lain berisikan informasi mengenai terbentuknya kekhalifahan kaum muslimin, keberadaan jamaah Khilafatul Muslimin yang dilakukan antara lain berisikan informasi cara menjadi anggota tersebut beserta kewajibannya dan telah menunjuk Abdul Qadir Hasan Baraja menjadi khalifah atau Amirul Mukminin sementara. Selanjutnya ajaran berpartisipasi dan menyampaikan tanggapan terhadap jemaah tersebut, nasihat dan himbauan yang terdapat pada selebaran berisikan informasi antara lain tentang khalifah Islam, Khilafatul Muslimin sebelumnya, kemudian tentang terpecah belahnya umat Islam, keinginan menegakkan hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan himbauan kepada para pemimpin bangsa untuk membela bangsa dan negara dan keselamatan di akhirat, bukan membela bangsa dan negara dengan menolak atau menentang ketentuan hukum Allah dan Rasulnya yang diancam neraka jahanam. Pada maklumat antara lain berisikan himbauan umat Islam harus bersatu, tidak terpecah belah di bawah ketentuan syariat Islam. Warga Khilafatul Muslimin mengendaki kepemimpinan mereka di bawah nama Islam. Alamin himbauan kepada para pemimpin bangsa dan kewaspadaan politik adu domba di kalangan kaum muslimin yang disponsori kaum Yahudi yang menyebabkan umat Islam terpecah belah dan tertekan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terhadap maklumat yang dibagikan dari segi bahasa dalam menyampaikan suatu ada pernyataan yang harus ada sumber dan ada sumber yang jelas dari siapa, kemudian ada pendengar atau pembaca dan ada pesan yang disampaikan. Bahwa dalam maklumat tersebut dikatakan organisasi Islam terpecah belah, yang menjadi permasalahan adalah sebenarnya umat Islam yang terpecah belah itu adalah siapa, di mana dan dalam hal apa. Di situ tidak disebutkan secara jelas terkait apa yang dimaksud dengan organisasi Islam itu, organisasi Islam atau organisasi yang lain. Artinya perlu rincian dan penjelasan agar menjadi jelas, sehingga suatu berita apabila tidak terinci dan tidak lengkap, dan apabila berita tidak lengkap atau tidak jelas tersebut disiarkan, bisa jadi berita itu dalam dusta dan bohong karena tidak ada sumber yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Akibat isi nasihat dan himbauan serta maklumat Khilafatul Muslimin berpotensi sangat merusak nilai-nilai keharmonisan dalam masyarakat majemuk dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Selain itu, potensi konflik sosial yang tinggi akan terjadi tindakan makar yang ditujukan untuk menghentikan pemerintahan massa atas dasar Pancasila dan ideologi khilafah. Majelis hakim berpendapat pesan dan pernyataan yang ada dalam maklumat tersebut dalam hal ini pernyataan tidak lengkap dan tidak benar sehingga berpotensi menyebarkan kabar yang tidak lengkap dan tidak benar sehingga berpotensi menyebabkan kabar yang provokatif dan dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Memang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana junto pasal 551 KUHP dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan yang mengerti tidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dakwaan keempat penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa asas hukum tidak pidana tetap salah sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri para terdakwa, sehingga harus ada pertanggungjawaban pidana atas dosa kesalahannya. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak melihat para terdakwa menderita penyakit, para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum. Sehingga dengan demikian berkuat pendapat dan keyakinan majelis hakim bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab berhukum pidana perbuatan yang dilakukannya tersebut. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik secara objektif maupun aktus reus tindak pidana maupun syarat subjektif ekstreal terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi para terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu para terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya. Imam bahwa umum dalam putusannya meminta kepada majelis hakim agar para terdakwa dijatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 7 bulan penjara.
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim dipertimbangkan berapa lama pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Terkait dengan itu, majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama ini dan segala sesuatu, dan selain dari aspek logis yang telah dikemukakan di atas sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan majelis hakim. Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 untuk pasal 1971 huruf K, maka masa penangkapan dan atau penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan berada dalam rumah tahanan negara. Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 1971 huruf F KUHP, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri para terdakwa. Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal yang meringankan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan kami. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepada penuntut umum yaitu berupa 2 lembar kertas nasihat dari himbauan Khilafatul Muslimin, 17 buah buku kajian Khilafatul Muslimin, 1 buah flash disk yang berisikan file video aksi konvoy, 3 buah bendera berwarna hijau Khilafatul Muslimin, 6 buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin, 14 buah bingkai bertuliskan Khilafatul Muslimin, 7 buah baju Khilafatul Muslimin, 9 buah buku permohonan warga daulat Khilafatul Muslimin, 9 buah buku temuan wakaf Khilafatul Muslimin, 88 buah buku laporan Khilafatul Muslimin, 30 buah anak panah, 4 buah busur anak panah, 2 buah target sasaran panah, 3 buah double stick, 2 buah sarung anak panah, 1 buah tas buku dikasih dan 2 buku catatan, 2 buah ikat pinggang warna hijau, 1 buah KTA Khilafatul Muslimin atas nama Erlan Rudianto bin Jono Suwaroyo. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga supaya tidak disalahgunakan, maka sudah sepatutnya ditetapkan, dirampas atau dimusnahkan. Uang hasil infak para jamaah Khilafatul Muslimin sejumlah Rp2.920.000. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti tindak pidana yang berupa uang, sehingga supaya tidak disalahgunakan, maka sudah sepatutnya ditetapkan, dirampas untuk negara. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sudah ketentuan pasal 221 junto pasal 1971 huruf I KUHP pada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya negara. Memperhatikan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2046 tentang peraturan hukum pidana itu pasal 55 satu KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Hadrianto Murniandono bin Nurdiono dan terdakwa 2 Erlan Rudianto bin Dono Suwarjo tersebut di atas terbukti serasa dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiapkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti tindak pidana yang patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dakwaan tempat penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 lembar kertas nasihat himbauan Khilafatul Muslimin, 17 buah buku kajian Khilafatul Muslimin, 1 buah flash disk yang berisikan file video aksi konvoy Khilafatul Muslimin, 3 buah bendera berwarna hijau Khilafatul Muslimin, 6 buah spanduk bertuliskan Khilafatul Muslimin, 14 buah bingkai bertuliskan Khilafatul Muslimin, 7 buah baju Khilafatul Muslimin, 9 buah buku permohonan warga daulat Khilafatul Muslimin, 9 buah buku kupon wakaf Khilafatul Muslimin, 88 buah buku laporan Khilafatul Muslimin, 30 buah anak panah, 4 buah busur anak panah, 2 buah target sasaran panah,
3 buah double stick, 2 buah sarung anak panah, 1 buah tas buku kwitansi dan 2 buku catatan, 2 buah ikat pinggang warna hijau, 1 buah KTA Khilafatul Muslimin atas nama Erlan Udianto, seluruhnya dirampas dan dimusnahkan. Uang hasil infak para jamaah Khilafatul Muslimin sejumlah Rp2.920.000 dirampas untuk negara. 6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Majelis Hakim. Selanjutnya dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haji Ali Iskandar Sarjana Hukum selaku Panitera Pengganti Pengadilan Karawang serta dihadiri oleh penuntut umum di hadapan para terdakwa secara elektronik. Ya. Jadi demikian ya para terdakwa, putusan yang sudah kami bacakan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim. Saudara sudah menjalani masa penahanan selama 7 bulan 5 hari, ya. Jadi nanti menjalani sisa dari jumlah lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Jadi sudah nanti dikurangi dengan masa penahanan yang telah saudara jalani, seperti itu. Terhadap putusan tersebut, ya, baik penuntut umum maupun para terdakwa punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, pikir-pikir dalam waktu 7 hari atau menerima putusan. Penuntut umum bagaimana? Penuntut terima. Oke, dari para terdakwa terima ya. Baik, oleh karena penuntut umum dan para terdakwa menerima putusan, maka putusan ini telah berlaku tetap, ya. Sidang yang akan saya tutup.